Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, dan hal tersebut tidak terlepas dari maraknya korupsi yang pernah berlangsung di Cina sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan awal dari keruntuhan dinasti Qing atau dinasti terakhir dalam sejarah kekaisaran di Cina, salah satunya ditandai dengan maraknya korupsi dalam birokrasi. Memasuki era modern dimulai pada tahun 1912 dengan berdirinya Republik Cina. Pemerintah kelompok nasionalis Kuomintang juga mengalami tantangan serupa. Korupsi terus berlangsung dan merajalela di mana-mana. Bahkan Chiang Kai-shek selaku pemimpin Republik Cina membentuk badan khusus yang dikenal sebagai kelompok penumpas harimau. Tetapi nyatanya badan tersebut justru dijadikan sebagai alat oleh mereka yang benar-benar mempunyai kekuasaan untuk memeras uang dari orang-orang kaya. Bahkan Chiang Kai-shek sampai pemimpin tertinggi saat itu dan keluarganya ikut terlibat dalam praktik korupsi. Pemerintah nasionalis Kuomintang lalu runtuh meninggalkan kenangan buruk. Era pemerintahan berikutnya digantikan oleh Mao Zedong hingga pada era Deng Xiaoping yang dijuluki sebagai Bapak Kebangkitan Cina atau Bapak Cina modern saja, tetap kasus-kasus korupsi tidak menghilang begitu saja. Bahkan pada tahun 1980, Cina menempati negara yang paling terkorup di dunia. Komitmen Cina untuk memberantas korupsi terus berlanjut, hingga muncullah salah satu tokoh yang membawa Cina pada era keemasan dalam memberantas korupsi. Ia adalah Zhu Rongji, Perdana Menteri Cina yang berhasil melumpuhkan maraknya korupsi Cina. Dan salah satu ucapan Zhu Rongji yang paling fenomenal adalah, "Beri saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk mengubur para koruptor, dan 1 untuk saya kalau saya melakukan tindakan pidana korupsi." Pernyataan Zhu Rongji dalam memberantas korupsi bukan main-main. Ia sangat berani menjerat para koruptor tanpa pandang bulu, dan selama ia menjabat sebagai Perdana Menteri, terdapat ribuan koruptor dihukum mati, termasuk teman baiknya sendiri. Harta-harta mereka disita oleh negara. Kebijakannya pada saat itu dianggap paling kontroversial, tapi lihat, berkat dari kebijakan itulah yang membuat Cina menjadi maju dan sekaya sekarang. Berikut, dunia historiografi akan merangkum biografi dari Zhu Rongji yang dikenal sebagai Bapak Anti Koruptor. Zhu Rongji lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1928 di Changsha, Provinsi Hunan, Tiongkok. Pada masa Cina di bawah kendali Mao Zedong, Zhu Rongji ini mulai terjun ke dunia politik dan bergabung dengan PKC pada tahun 1949. Dan makin lama ia bergabung dengan partai PKC, ia semakin tidak nyaman dikarenakan pandangan Zhu Rongji tidak cocok dengan kebijakan Mao, baik kebijakan politik maupun ekonomi. Dan pada saat Zhu Rongji berumur 28 tahun, tepatnya tahun 1957, ia pun mulai berani dan lantang mengkritik kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh Mao Zedong. Dan imbasnya, Zhu Rongji akhirnya diberhentikan dan dikeluarkan dari partai. Rumahnya dibakar. Ia bahkan dikirim ke pedesaan Jiangxi untuk menjalani reedukasi dan menjadi salah satu korban represi selama revolusi kebudayaan. Setelah meninggalnya Mao Zedong tahun 1976, kemudian digantikan oleh Deng Xiaoping, barulah Zhu Rongji bisa aktif kembali untuk bekerja di pemerintahan. Setelah diberikan kepercayaan, kinerja dan kredibilitas Zhu Rongji sangat baik, dan ia pun berangsur-angsur naik jabatan. Dan tepatnya tahun 1987, ia pun ditunjuk sebagai mayor di Shanghai. Dan selama dirinya memikul jabatan tersebut, ia berhasil menata dan mengubah Shanghai menjadi sebuah kota berbasis modern dengan adanya peningkatan di bidang infrastruktur, bidang telekomunikasi, dan transportasi dalam kurun waktu 3 tahun. Image-nya sebagai mayor di Shanghai yang jujur dan bersih makin membuming. Bahkan ia dipercaya sebagai sosok yang mampu mengendalikan keadaan dalam berbagai aspek. Hal itu terbukti pada saat terjadinya demonstrasi oleh perusuh secara besar-besaran di Shanghai tahun 1989 yang menyebabkan beberapa fasilitas umum dihancurkan, kereta api dibakar, bahkan memakan korban jiwa. Tapi Zhu Rongji ini mampu membalikan dan mendamaikan suasana hingga menjadi kondusif. Masyarakat Shanghai pun makin mengagumi sosok Zhu Rongji ini. Masalah demonstrasi tersebut bukan saja berlangsung di Shanghai saja, tapi juga berlangsung secara besar-besaran di Beijing oleh mahasiswa yang melibatkan lebih dari 1 juta orang memenuhi lapangan Tiananmen,
tempat di mana Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina. Dan kejadian ini dikenal luas sebagai insiden Tiananmen yang menyebabkan jatuhnya banyak korban. Salah satu faktor yang menjadi pemicu demonstrasi di Beijing adalah banyaknya praktek korupsi yang merajalela sehingga para mahasiswa muak dengan sistem pemerintahan Deng Xiaoping serta ingin menggantikan ideologi negara. Tapi sayang Deng Xiaoping kurang piawai dalam mengendalikan keadaan dan terpaksa mengambil tindakan-tindakan lebih keras dengan melepaskan tembakan, menghancurkan dan menangkapi para pengunjuk rasa demi mengendalikan situasi di area tersebut. Kejadian yang dimana sangat membawa citra buruk bagi Deng Xiaoping. Deng Xiaoping kemudian meminta Surongji untuk turut membantunya menetralisir keadaan dan kemudian mengangkat Surongji menjadi sekretaris Partai Komunis. Surongji melakukan terobosan-terobosan besar. Salah satunya adalah Surongji diberikan kepercayaan untuk pergi ke Amerika menemui Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan tokoh-tokoh penting lainnya. Dan salah satu misi utamanya adalah meyakinkan para investor Amerika Serikat untuk terus berinvestasi di Cina dan misi tersebut berjalan mulus. Berbagai kinerja Surongji sangat dipuji dan dikagumi oleh Deng Xiaoping dari berbagai aspek. Ia juga dipercaya untuk menangani berbagai perusahaan pemerintahan yang terlilit hutang. Alhasil, Deng Xiaoping sangat puas dengan kinerja Surongji yang paling mengerti ekonomi. Bahkan Surongji dipercaya untuk mengatasi krisis ekonomi di dunia. Ia pun mulai mengendalikan keadaan dengan membenahi sistem pajak, mereformasi sistem perbankan, menurunkan nilai mata uang, serta melakukan reformasi perekonomian. Alhasil, perekonomian Cina tetap stabil. Tapi praktek korupsi tidak terlepas begitu saja dari Cina dan malah terus meningkat. Hingga pada tahun 1998, Surongji dilantik menjadi Perdana Menteri Cina. Barulah ia pun mulai mendeklarasikan diri dengan memberikan hukuman mati untuk koruptor. Dan salah satu pernyataan dia yang paling fenomenal adalah, berikan saya 100 peti mati dan 99 buah akan saya kirim untuk para koruptor dan 1 untuk saya kalau saya korupsi. Pernyataan Surongji ini bukan main-main atau bukan bualan semata, tapi dia benar-benar melaksanakan amanatnya. Tidak berapa lama sesudah dia berniat memberantas korupsi di Cina yang sudah berakar di sana, seorang pejabat Partai Komunis Cina ditangkap dan dihukum mati. Menariknya, orang itu merupakan teman satu partainya sendiri. Koruptor tersebut diarahkan di jalan dan ditembak dari belakang kepala, bahkan seluruh hartanya disita dan keluarganya dimiskinkan oleh negara. Bahkan saking kejamnya, keluarganya disuruh menggantikan peluru yang dikeluarkan untuk menembaknya mati. Ribuan para koruptor terus ditangkap dan diberi hukuman yang sama. Bahkan proses eksekusi saja mereka siarkan di televisi dan dipertontonkan di depan khalayak ramai agar menjadi efek jerah. Bahkan pada tahun 2001, Surongji berhasil membongkar praktek korupsi terbesar di Cina yang melibatkan para elit politik. Akibat dari kebijakan hukuman mati tersebut, membuat para aktivis dan kelompok hak asasi manusia di Amerika menyerukan protes dan kritikan atas aturan hukuman mati yang diterapkan oleh Surongji. Tapi Surongji tidak peduli dan tidak ada toleransi untuk koruptor. Dan alhasil, kebijakan tersebut sangat efektif sehingga ekonomi Cina meroket hingga 30% dan sekarang mereka sejajar dengan negara-negara maju di dunia dengan aset ratusan ribu triliun rupiah. Dan semasa dirinya menjabat sebagai Perdana Menteri, terdapat lebih dari 4.000 koruptor dieksekusi mati dan berikut terdapat beberapa orang besar di Cina yang dihukum mati. Yang pertama, Chen Reijia, orang paling terpandang dari golongan elit, dan saat itu ia memegang jabatan sebagai wakil ketua Kongres Partai Komunis. Dan menariknya, ia kenal dekat sama Surongji dan ia terus-terusan meminta amnestisi dari Surongji atau peringanan hukuman, tapi Surongji tidak menggubris. Yang kedua adalah Suma Yong, menjabat sebagai wali kota Hangzhou yang melakukan penggelapan dana dan menerima suap sebesar 22,4 juta US dollar. Yang ketiga adalah Hu Shangqing, pejabat provinsi Jiangxi. Ia menerima suap sebesar 600 juta US dollar atau 5,1 miliar
Dan yang terakhir adalah Menteri Kereta Api Yu Xiujun melakukan korupsi sebesar 64 juta yuan. Ya, sekian dulu video kali ini dan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.